Maka niat kita itu, mari kita semuanya berniat demi kita menunjukkan rasa syukur dan gembira kita atas kelahirannya baginda Nabi SAW. Maka kita berniat untuk mempelajari akhlak dan adab beliau dan berniat untuk mengamalkannya. Dan saya sendiri tidak membaca kitab-kitab fikih itu di rumah selama bulan Maulid ini, tapi saya membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, baik Ni'amul Kubro ataupun Sama'il Al-Muhammadiyah, Sama'il Rasulullah, karena kita jadikan betul momen ini untuk fokus kepada Rasul SAW. Nah, ibu sekalian, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, yang ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil betapa disunnahkannya dan dianjurkannya itu untuk merayakan namanya Maulid Nabi. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ini sangat masyhur ayatnya, terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia dari Allah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan rahmat dan karunia Allah itu hendaklah mereka semua makhluk umatmu itu bergembira, merasakan kegembiraan dan menunjukkan kegembiraannya. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang sangat alim, yang pernah diajari oleh Nabi, pernah dipegang oleh Nabi dadanya. Jadi Nabi itu penuh berkah, Bu. Beda tangannya Nabi dengan tangan kita. Jadi bayangkan saja, menyimpan rambutnya sudah berkah, bagaimana dipegang Rasulullah tangan yang mulia. Ketika Rasulullah itu memegang, maka kalau penyakit sembuh, mata yang sakit langsung sehat, ya, badan yang penuh dengan koreng langsung sembuh seketika ketika diusap. Dan setiap Rasulullah itu meludah, ludah Rasulullah itu akan meninggalkan wangi, yang wanginya itu akan mengalahkan seluruh wewangian yang paling wangi, dan wanginya bertahan sampai akhir hayat, sampai wafat. Seperti itu Rasul SAW. Jadi jangan samakan dengan kita nih, jangan samakan dengan ludah kita nih, ludah saya. Ya. Apalagi bulan Ramadan, wangi deh, bau kasturi kan, kasturi di sisi Allah. Nah, suatu ketika Ibnu Abbas dipegang Rasulullah dadanya, doanya terkenal, didoakan Rasulullah, dipegang dadanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi Nabi ini berdoa, ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini faqih, mendalam ilmu tentang agama, dan ajarkan ia tafsir ta'wil. Nah, Imam Ibnu Abbas ini yang sudah didoakan Rasulullah ini menafsirkan ayat yang tadi kita baca ini, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un, huwa khairum mimma yajma'un. Apa kata Ibnu Abbas? Sesungguhnya yang dimaksud kurnia Allah dan rahmatnya yang ada di dalam ayat itu adalah yang telah dijelaskan oleh ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah, kecuali sebagai rahman atas semesta alam. Maka rahmat yang disebutkan tadi, yang menjadi alasan kita disuruh untuk bergembira, itu kata Ibnu Abbas adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bergembiralah orang-orang itu ketika datangnya bulan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.